Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, aku ingin berbagi informasi dan juga pengalaman seputar umroh transit, umroh mandiri, dan juga umroh melalui travel agent. Jika nanti teman-teman menemukan pertanyaan seputar umroh secara lebih lanjut, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, boleh di-save dan juga dibagikan ke rekan-rekan yang lainnya. Saya akan tampilkan slide. Semoga nanti slide ini bermanfaat dan bisa menjadi guidance bagi teman-teman. Karena di slide ini saya masukkan berbagai informasi, insya Allah secara lebih lengkap dan juga lebih detail. Dan semoga ini bisa membantu saat teman-teman mempersiapkan rencana umrohnya. Jadi, tema dari video ini adalah umroh sharing session. Sebelum itu, saya sampaikan disclaimer bahwa video ini dibuat dalam rangka menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman personal saya waktu menjalankan umroh di akhir tahun 2023. Saat itu saya menjalankan umroh transit dan sebelumnya juga saya sempat melakukan umroh melalui travel agent dan juga beberapa informasi yang saya dapatkan dari rekomendasi teman-teman yang sudah menjalani umroh mandiri. Dan juga video ini tentunya juga dilandaskan atas informasi terkait dengan aturan umroh mandiri yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang berada di negara-negara yang memungkinkan untuk mendaftar e-visa Saudi Arabia. Silakan cek informasi negara mana saja yang memungkinkan untuk menjalankan umroh mandiri atau umroh transit di dalam link yang ada di halaman ini. Nah, inilah 5 hal yang akan saya bagikan melalui video ini. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai opsi-opsi umroh. Yang kedua adalah biaya-biaya. Yang ketiga seputar persiapan. Yang keempat seputar itinerary atau agenda yang bisa dilakukan. Dan yang kelima adalah info, tips, serta rekomendasi lainnya. Yang pertama seputar umroh options. Jadi memang umroh sendiri umumnya dilakukan dengan cara kita mendaftar ke travel agent gitu ya atau ke umroh agent. Biasanya ini paling mudah karena kita tinggal mendaftar saja dan semuanya sudah diurus oleh pihak travel agent. Tapi saat ini memang ada ketentuan baru yang dibuka, diberikan kesempatan untuk para jemaah yang akan melaksanakan umroh sehingga memungkinkan juga dilakukannya umroh mandiri atau dikenal dengan istilah DIY umroh gitu ya, do it yourself umroh. Nah, umroh tipe ini teman-teman perlu mengorganize tripnya sendiri. Jadi mulai dari mengatur jadwal kedatangan, jadwal keberangkatan, mengurus visa, dan juga mencari akomodasi serta membuat rangkaian umroh atau trip selama di Mekah dan juga di Madinah sendiri. Nah, yang ketiga ada yang baru lagi yaitu namanya transit umroh. Jadi dari pemerintah Saudi Arabia juga sudah menyediakan fasilitas untuk turis ataupun pengunjung yang akan transit di Jeddah juga memungkinkan untuk menjalankan umroh selama durasi maksimal 4 hari. Dan ini hanya bisa dilakukan jika teman-teman memesan tiket pesawatnya melalui Saudi Airlines. Ada beberapa plus minus dari ketiga jenis umroh ini. Yang pertama, jika teman-teman melaksanakan umroh melalui travel agent, maka tentunya umrohnya biasanya dijalankan selama 9 hari 8 malam atau bahkan lebih karena memang memungkinkan juga untuk bisa mengunjungi beberapa kota lainnya terdekat. Misalnya ada paket umroh yang menyediakan umroh plus Taif sehingga durasinya lebih dari 9 hari. Atau bahkan ada juga travel agent yang menyediakan paket umroh plus Turki misalnya atau berkunjung ke negara lain saat durasi transit. Nah, keuntungan lainnya adalah paket umroh ini sudah diatur oleh pihak travel agent sehingga kita tidak perlu lagi membuat itinerary atau rincian kegiatan apa saja per harinya. Dan yang ketiga adalah sudah disediakannya tour leader dan juga mutawif. Nah, ini memang sangat menguntungkan, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali umroh dan belum paham tentang medan di sana. Adanya tour leader dan juga mutawif ini sangat membantu kita dalam membimbing kita selama perjalanan dan juga membimbing kita saat membacakan doa-doa yang memang diperlukan selama prosesi umroh.
Nah, kemudian yang kedua adalah DIY umroh. DIY umroh atau umroh mandiri memang kelebihannya sangat fleksibel secara waktu, durasi, biaya, bahkan bisa eh, menekan biaya dengan cukup signifikan. Karena kita bisa memilih sendiri opsi hotel yang ingin kita pilih, mungkin tidak yang terlalu dekat dari masjid, atau mungkin hotel yang cukup murah, atau juga dengan durasinya tidak bisa nih misalnya 9 hari, mungkin mau lebih pendek lagi sekitar 5 hari juga cukup. Nah, ini sangat dimungkinkan dengan umroh mandiri. Tapi memang kekurangannya kalau umroh mandiri, karena kita mengatur semuanya sendiri, kita juga tentunya tidak disediakan mutawif atau tour leader, sehingga kita harus mencari sendiri gitu ya, berbagai informasi di sana. Dan juga termasuk juga doa-doa apa saja yang diperlukan. Tapi ada juga informasi bahwa kita jika punya kontak teman di sana, di Makkah atau di Madinah yang memang sudah biasa bertugas menjadi mutawif atau tour leader, kalau mau tanya-tanya juga bisa lebih lanjut ke orang yang memang sudah pernah atau sudah kenal sebelumnya dengan mutawif yang ada di Mekah dan juga di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah transit umroh. Transit umroh ini artinya teman-teman memang umroh dalam rangka sekaligus transit gitu ya. Jadi teman-teman sendiri sudah punya tiket misalnya dari Los Angeles ke Jakarta naik Saudi Airlines. Nah, udah pasti akan transit di Jeddah karena kan Saudi Airlines basisnya adalah di Jeddah gitu ya. Jadi akan transit di Jeddah. Nanti akan ada pilihan transit berapa hari, 1 hari sampai 4 hari maksimal. Nah, umroh dengan versi transit ini memang kelebihannya tentu lebih murah secara biaya dan juga lebih singkat secara durasi waktunya. Nah, kemudian juga ini bagian dari bonus gitu ya. Jadi kita sekalian mau ke Jakarta atau sekalian mau ke Amerika misalnya, bisa transit yang sekaligus bonusnya adalah bisa menjalankan umroh. Dan yang ketiga, ada fasilitas gratis akomodasi 1 malam di hotel yang dipilih gitu ya oleh pemerintah Saudi dalam paket Saudi Holidays. Teman-teman bisa cek di websitenya dan ini memungkinkan sekali untuk teman-teman mendapatkan 1 malam gratis. Baik itu yang durasi stay-nya hanya 1 hari ataupun 4 hari transit gitu. Tapi memang pilihan hotelnya tentu tidak bisa terlalu banyak karena hanya hotel-hotel yang sudah disediakan saja di dalam menu tersebut yang bisa dipilih. Nah, tapi memang kekurangannya adalah saya sendiri pribadi setelah menjalani transit umroh ini kurang menyarankan untuk teman-teman yang first timer atau yang baru akan pertama kali menjalankan umroh. Kenapa? Karena dengan durasi yang sangat singkat, kalau kita misalnya mau eksplor ke Madinah dan juga ke Mekah, tentu 4 hari itu sangat rigid gitu ya agendanya, sangat singkat, sangat padat dan agak terburu-buru kesannya. Sehingga kalau pertama kali umroh, saya sarankan via travel agent dulu, karena memang kelebihannya kita bisa di-guide seputar informasi selama umroh gitu ya, dan juga kita mungkin belum kenal medannya seperti apa. Jadi dengan join di travel agent dulu, kita udah kebayang gitu ya, oh umroh seperti ini, nanti kesini kesananya itu udah tahu. Jadi kalau transit umroh, mungkin kurang disarankan untuk first timer, meskipun teman-teman kalaupun mau mencoba juga dipersilahkan. Hanya memang harus cukup banyak melakukan riset seputar di sana seperti apa saja kegiatannya, lokasinya jaraknya berapa jauh, dan juga misalnya mau berihramnya mulai dari kapan, gitu ya, apakah dari pesawat atau mungkin kalau dari Madinah di kereta dan lain-lain, harus cukup detail memahami seperti apa ritual umroh sendiri. Nah, secara biaya, kita masuk ke poin kedua. Untuk biaya, tentu umroh via travel agent sangat bervariasi harganya. Dan ini karena tadi di awal saya sudah sampaikan, informasi ini saya sampaikan adalah untuk mereka yang menjalankan umroh dari Amerika Serikat, maka harga yang saya taruh di sini juga harga berdasarkan American dollar ini ya, US dollar. Jadi misalnya umroh via travel agent sendiri, range harganya sekitar 3.200 sampai 3.600. Ini untuk biaya umroh dari Los Angeles ke Jeddah gitu ya, atau PP ibaratnya sudah termasuk dengan juga dengan tiket pesawat.
Tapi kalau teman-teman di bagian Amerika Serikat lainnya, misalnya dari New York atau dari Washington DC, bisa jadi harganya lebih murah. Beberapa saya sempat lihat ada yang di 2.500 atau bahkan lebih dari itu, tergantung balik lagi apakah teman-teman memesan mengambil paketnya yang untuk satu kamar 2 orang, satu kamar 3 orang, atau satu kamar 4 orang. Jadi ini kurang lebih range biayanya. Kemudian yang tengah DIY umroh atau umroh mandiri, harganya sendiri bisa sangat bervariasi. Makanya di sini aku tidak cantumkan nilainya. Tapi memang secara gambaran teman-teman mungkin udah bisa lihat nanti setelah di akhir video ini, karena saya akan juga cantumkan biaya-biaya tambahan lainnya apa aja. Kurang lebih untuk e-visa, jadi teman-teman akan mendaftar visa sendiri secara online, itu di kurang lebih $97 biayanya. Dan nanti di sana akan juga ditambahkan insurance, biasanya diwajibkan gitu untuk memilih paket insurance yang tersedia. Dan kalau nggak salah terendah itu harganya sekitar $5. Dan nanti juga teman-teman perlu mengurus memilih tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi lokal. Kemudian yang paling kanan untuk transit umroh, biayanya memang sangat murah ya, $500 US dollar. Nah, ini murah karena memang tidak termasuk flight ticket, teman-teman. Jadi, karena namanya juga transit gitu ya, artinya teman-teman memang sudah punya tiket sebelumnya gitu. Maksudnya teman-teman sudah ada rencana untuk let's say ke Jakarta misalnya dari Amerika Serikat, artinya ini hanya biaya tambahan aja di luar tiket gitu. Nah, komposisinya mulai dari biaya visa, nama visanya juga bukan e-visa, tapi stopover visa, seharga $25 kurang lebih. Kemudian teman-teman nanti perlu mengatur atau membeli tiket kereta Haramain, kereta cepat, itu kurang lebih $85. Ini perlu aku infokan bahwa $85 ini adalah kurang lebih biaya tiket kereta dari Jeddah Madinah dan Madinah Mekah. Kalau teman-teman nanti butuh kereta juga dari Mekah ke Jeddah, maka biayanya kurang lebih $100. Kemudian untuk hotel, kalau teman-teman misalnya tidak jadi mengambil paket akomodasi gratis yang tadi saya sebutkan di awal, yang memang sudah menjadi fasilitas untuk transit umroh, maka teman-teman pasti perlu menyewa hotel selama 3 malam gitu ya. Dan biaya hotel cenderung lumayan murah tergantung di season apa teman-teman datang. Kalau lagi peak season kayak Ramadan, harganya bisa jauh di atas itu. Nah, untuk di musim reguler, waktu itu aku di bulan November tahun 2023, untuk hotel sendiri 3 malam sekitar $350. Nah, ini juga bervariasi nilainya. Kalau dekat dari masjid mungkin bisa lebih mahal dan juga tergantung fasilitas hotelnya sendiri. Kebetulan saat itu aku karena transit 3 malam, satu malamnya di Jeddah, malam kedua di Madinah, dan malam ketiga di Makkah. Kemudian yang berikutnya adalah biaya untuk taksi atau Uber. Nah, semua biaya ini pada akhirnya memang dibayarkan dalam rial ya saat di tempat gitu. Jadi kita memang harus prepare uang cash. Nah, tapi kalau dalam dolar sendiri saya coba kalkulasi totalnya sekitar $100. Nilainya cukup tinggi karena memang saat itu aku dari Makkah ke Jeddah saat mau balik lagi ke airport gitu ya, mau berangkat. Waktu itu memang belum ada jam keretanya, jadi masih sangat pagi, sekitar jam 6 pagi. Sementara kereta itu baru mulai di jam 8 atau 9 pagi. Jadi waktu itu aku naik taksi kedengan ibaratnya yang memang biayanya juga lumayan, dan jadi total kira-kira selama 4 hari di sana $100. Kemudian ada biaya-biaya tambahan lainnya yang sifatnya opsional, sangat bervariasi tergantung bagaimana teman-teman bisa mengaturnya gitu. Yang pertama adalah untuk makan. Biaya untuk makan sendiri rata-rata kalau aku hitung bisa $5 sampai $8 per hari. Kalau di sana mungkin di dalam rial harga satu porsi makanan kalau kita beli di restoran gitu ya, itu sekitar 20 rial dan itu porsinya udah lumayan banyak gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin mau satu porsi dibagi dua gitu ya untuk sendiri, mungkin itu cukup untuk setengah hari misalnya. Jadi kira-kira kalau dalam dolar sekitar 5 sampai $8. Kemudian yang kedua adalah sodakoh. Sodakoh ini juga tentunya kita mungkin bisa budgetin sendiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah tip.
Jadi biasanya kalau misalnya kita umroh mandiri atau umroh transit, kita mungkin akan butuh bantuan dari mutawif lokal gitu. Yang misalnya dalam pengalaman aku kemarin, saat mau masuk ke Raudoh, karena pendaftaran waktu itu di aplikasi Nusuknya cukup eh, apa ya, kurang bisa menyediakan porsi, sehingga aku juga nggak dapet porsi saat itu. Jadi aku ikut porsi yang dari travel agent. Nah, saat itu kebetulan kenal dengan salah satu mutawif di sana, yang di sana juga akhirnya dibantu untuk registrasi sehingga bisa terdaftar untuk masuk Raudhah. Nah, waktu itu ya karena dibantu, saya juga akhirnya ngasih sedikitlah tip gitu ya, untuk beliau sudah membantu memesankan di aplikasi Nusuk saya. Kemudian yang keempat adalah untuk penyimpanan bagasi. Penyimpanan bagasi nanti habis ini saya juga akan infokan detailnya. Tapi kira-kira gambarannya kalau teman-teman mungkin melakukan umroh transit gitu ya, dan mungkin teman-teman bawa bagasinya cukup banyak, bisa 2, 3, 4. Sementara kan kalau transit kita cuma 3 hari ya, paling cuma satu koper aja cukup gitu. Nah, koper lainnya daripada kita bawa-bawa, bisa juga kita simpan di tempat penyimpanan bagasi yang ada di bandara atau di stasiun kereta. Nah, kemudian yang kelima adalah bus untuk city tour. Jadi istilahnya hop on hop off bus. Untuk biaya sendiri ada di websitenya. Kalau waktu itu saya lihat di Madinah biayanya kurang lebih $22. Jadi cukup affordable sebetulnya karena dapat ke beberapa spot yang ada di Madinah. Kemudian juga yang keenam adalah bus lokal. Kalau teman-teman mungkin mau tur ke sekitar masjid gitu ya, atau ke spot-spot tertentu, bisa jadi akan butuh biaya cash yang dibutuhkan untuk bayar tiket bus. Kemudian yang ketujuh adalah kursi roda atau skuter. Nah, ini mungkin juga bisa biayanya menjadi tambahan biaya bagi teman-teman yang memang umroh, baik itu umroh via travel agent, umroh mandiri, atau umroh transit. Kalau misalnya teman-teman terkendala secara fisik sehingga tidak bisa melakukan tawaf atau sa'i dengan jalan kaki, nah sehingga ada opsi untuk bisa menyewa atau menggunakan kursi roda atau skuter. Biayanya sendiri adalah sekitar 15 sampai $30 untuk satu kali penyewaan gitu ya, baik itu untuk tawaf atau untuk sa'i. Jadi kalau misalnya untuk tawaf dan sa'i maka tinggal dikali 2 aja. Kemudian yang kedelapan adalah museum. Nah, ini juga kan pasti bagian dari trip kita ya. Kita juga ingin mendatangi museum yang bisa menggambarkan situasi kota Mekah pada saat itu. Nah, ini salah satunya adalah museum di Madinah. Di sana ada museum yang berisi informasi seputar kehidupan Rasulullah di zaman itu, dan juga sejarah dari kota Madinah sendiri. Untuk tiketnya kurang lebih 8 sampai $10 per orang. Dan yang kesembilan adalah tidak lupa pasti souvenir ya. Souvenir ini biasanya memang penting untuk kita beli juga, misalnya entah itu beli coklat atau beli tasbih atau beli Al-Quran atau buku dan lain-lain, pasti akan ada pengeluaran terkait dengan souvenir. Dan bahkan juga mungkin untuk teman-teman yang melakukan umroh secara mandiri atau transit, souvenir ini mungkin ya ada juga yang budgetingnya adalah untuk beli air zam-zam gitu ya. Nah, untuk beli air zam-zam sendiri kalau mandiri atau umroh transit itu bisa beli di bandara. Kemudian tadi saya sampaikan untuk penyimpanan bagasi, lokasinya namanya ini SPL, jadi ini penyedia untuk penyimpanan bagasinya. Lokasinya sendiri ada di sisi kiri dari pintu masuk stasiun di Jeddah. Jadi di Haramain Train Station, di sana ada tempat penyimpanan bagasi. Karena memang kalau teman-teman lihat di websitenya saat membeli tiket kereta, itu ada ketentuan berapa banyak bagasi yang bisa dibawa dan juga besarnya gitu ya, itu diatur di sana. Jadi kalau kelebihan teman-teman bisa simpan di sini. Nah, untuk biayanya sendiri teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu adalah rincian harganya tergantung besar atau ukuran dari barang atau bagasi dan juga durasi penyimpanannya. Apakah 5 jam, apakah sampai 12 jam atau mungkin lebih dari 24 jam.
Kemudian kalau tadi teman-teman misalnya nggak pakai travel agent umrohnya, jadi mandiri atau transit, dan mau muter-muter ke tempat-tempat bersejarah yang ada di seputar Madinah, teman-teman bisa naik City Tour Bus yang memang teman-teman bisa lihat websitenya langsung gitu ya. Dan ini juga ada daftar lokasi-lokasi yang dikunjungi selama di Madinah. Kemudian juga yang ketiga, kita membahas seputar persiapan. Kalau teman-teman umroh menggunakan travel agent, yang pertama harus disiapkan adalah teman-teman perlu tahu dulu paket-paket umrohnya. Jadi tadi ini saya sebutkan di awal ada paket umroh yang plus Taif, plus Turki, atau mungkin paket umroh Ramadan gitu ya, karena setiap paket punya biaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, siapkan dokumen-dokumen, paspor, mungkin ada dokumen tambahan lain gitu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di websitenya. Kemudian yang ketiga adalah manasik. Biasanya pihak travel agent akan menyediakan manasik atau persiapan umroh, sehingga kita khususnya untuk pertama kali umroh akan mengetahui detail seputar nanti di sana ngapain aja kita kira-kira. Jadi ini kira-kira persiapan secara umum. Sementara kalau untuk yang DIY atau umroh mandiri dan umroh transit, beberapa persiapannya meliputi yang pertama yaitu beli tiket pesawatnya dulu gitu ya. Jadi lihat dulu tiket pesawatnya karena bisa jadi di tanggal-tanggal tertentu itu nggak ada tiketnya. Nah, jadi perlu dicek. Dan kalau teman-teman memang rencana umroh sekaligus transit, tiket hanya bisa dibeli melalui maskapai Saudi Airlines karena memang transit di Jeddah sehingga kita bisa sekalian apply visa transitnya. Nah, kemudian yang kedua adalah apply e-visa. Apply e-visa ini berlaku untuk teman-teman yang rencana umroh mandiri atau namanya stop over visa kalau teman-teman transit aja sekaligus umroh. Yang ketiga adalah beli tiket kereta Haramain. Nah, tiket kereta ini bisa dibeli di websitenya. Teman-teman tinggal googling aja Haramain High Speed Railway Ticket. Di websitenya teman-teman bisa pilih mau naikin jam berapa dan tujuannya dari mana ke mana. Gitu ya, lebih detail nanti aku akan jelasin di slide terakhir. Dan kemudian melakukan pengajuan untuk bisa masuk Raudoh. Masuk Raudoh ini tidak seperti dulu yang teman-teman bisa langsung masuk aja dari pintu 24, misalnya kalau yang perempuan, atau langsung masuk ke area Raudoh. Sekarang harus melalui aplikasi Nusuk. Jadi jangan lupa di-download dulu. Memang ada kendala waktu itu yang saya rasakan juga waktu masuk ke aplikasi Nusuk jauh-jauh hari sebelumnya itu selalu tidak available gitu ya. Makanya akhirnya saya bertanya ke Motowave lokal. Nah, tapi kalau teman-teman beruntung di jam-jam sholat biasanya bisa dibuka lagi aplikasi Nusuknya siapa tahu ada jam yang available. Kemudian yang berikutnya adalah pesan hotel atau penginapan dan juga transportasi lokalnya. Gitu. Untuk hotel dan penginapan teman-teman bisa cari hotel-hotel yang di seputaran masjid dan untuk transportasi lokal, at least teman-teman sudah melakukan riset dulu, nanti dari titik satu ke titik yang lain itu naik apa. Jadi sudah tahu nanti di sana akan naik bus atau naik kereta dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk mempelajari kembali doa-doa dan juga prosesi umroh. Karena balik lagi ini adalah umroh mandiri dan transit sehingga kita memang melakukan semuanya sendiri gitu ya, tidak ada pembimbing umrohnya, beda dengan yang via travel agent. Sehingga kita perlu membaca-baca lagi doa-doa apa yang dibutuhkan atau mungkin juga membuat daftar doa yang akan kita bacakan saat kita umroh nanti. Nah, kemudian masuk ke poin keempat seputar itinerary. Jadi ini sebagai gambaran aja untuk teman-teman yang belum pernah umroh atau bagi yang sudah pernah umroh, tentu masih ingat bahwa prosesi umroh sendiri menghabiskan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Tergantung apakah lagi padat sekali gitu ya suasananya dan juga tergantung dari kecepatan kita. Jadi tentunya untuk umroh yang pertama adalah kita masuk ke dalam Masjidil Haram dengan menggunakan pakaian ihram dan tentunya juga sudah berniat sebelumnya. Pada saat berniat itu, teman-teman biasanya melewati mikot dan di sanalah teman-teman akan memulai niat untuk bisa berumroh. Nah, mikot sendiri nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lokasi-lokasi mikot ada di mana aja. Kebetulan saat itu aku dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh, sehingga pada saat di kereta dari Madinah
Di Madinah sendiri kurang lebih 10 menit setelah keretanya jalan itu ada informasi di kereta disebutkan bahwa sebentar lagi kita akan melewati mikot sehingga jamaah yang akan berumroh bisa langsung memulai niatnya gitu. Jadi semuanya sudah berihram gitu ya selama di kereta dari Madinah ke Mekah. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Jadi saat masuk ke Masjidil Haram maka teman-teman lakukan tawaf. Nah, mungkin ada satu hal juga yang ingin saya ingatkan untuk kita bahwa saat mulai berniat berihram untuk umroh, maka sudah mulai berlaku aturan-aturan umroh. Teman-teman bisa baca lebih lanjut apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan umroh sendiri gitu ya, kalau teman-teman sudah berniat. Nah, setelah tawaf 7 kali, lanjut adalah sa'i dari kita berlari-lari kecil di tengah-tengahnya khusus untuk laki-laki dimulai dari Safa ke Marwah. Nah, prosesi ini juga dilakukan 7 kali bolak-balik ya. Jadi 1 kali jalan Safa ke Marwah itu di satu kali, kemudian Marwah ke Safa yang kedua sampai kita 7 totalnya. Kemudian yang terakhir adalah tahallul atau menggunting sebagian rambut. Jadi jangan lupa teman-teman bisa membawa gunting kecil atau kalaupun lupa di area masjid juga biasanya ada yang menjual gunting kecil atau biasanya juga memang karena jamaah lain ada yang sambil gunting rambut juga kita bisa pinjam gitu ya kalaupun kita lupa nih udah keburu di akhir prosesi umroh. Nah, balik lagi dengan durasi 2-3 jam ini, teman-teman mungkin akan cukup menghabiskan energi dan biasanya perlu istirahat setelah itu mencharge lagi energinya atau mungkin istirahat dulu di hotel sebelum melakukan aktivitas berikutnya. Untuk teman-teman yang memang umroh melalui travel agent, kemungkinan besar lokasi-lokasi ini akan teman-teman kunjungi karena sudah bagian dari paketnya gitu ya. Jadi sudah diatur hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-9 itu kemana aja agendanya. Tapi untuk teman-teman yang melakukan umroh mandiri atau umroh transit, ini daftar yang kira-kira teman-teman bisa jadikan guideline. Mungkin bisa teman-teman kunjungi juga. Tadi beberapa spot teman-teman bisa kunjungi dengan naik city tour bus. Kalau khususnya di Madinah tadi ada city tour bus yang teman-teman bisa ke beberapa tempat sekaligus. Kalau misalnya pun nggak dapat, ibaratnya atau teman-teman prefer untuk sendiri aja gitu ya tripnya, maka teman-teman bisa jadikan ini sebagai kurang lebih gambaran apa aja yang bisa teman-teman kunjungi selama di Makkah dan juga di Madinah. Nah, untuk transit umroh, misalnya teman-teman dapat durasi stay kurang lebih 4 hari gitu ya untuk transitnya. Maka ini saya berikan gambaran sedikit. Kalau yang pertama, day one, hari pertama teman-teman landing di Jeddah, misalnya malam hari. Kebetulan ini juga mengacu ke trip yang waktu itu saya jalani ya. Waktu itu landingnya malam. Jadi langsung stay di sana selama 1 malam di hotel dekat airport. Habis itu besokan pagi masuk hari kedua, itu saya ambil kereta dari Jeddah ke Madinah. Nah, pagi-pagi naik kereta sampai di Madinah kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11. Kemudian mulai beraktivitas, mengunjungi Masjid Nabawi, terus juga ke Raudhah dan lain-lain, ya, beraktivitas di masjid, kembali ke hotel, makan, dan lain-lainnya. Kemudian stay 1 malam di sana. Masuk ke hari ketiga, jadi besok kan paginya lagi, itu dari Madinah ke Mekah, jadi ke stasiun lagi pagi, naik kereta ke Mekah, kurang lebih durasinya 2,5 jam, dan pada saat naik kereta dari hotel, awalnya udah mulai pakai baju ihram, pakaian ihram, jadi akan melewati mikot, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian stay di sana selama 1 malam, dan sisanya ya kita selama seharian itu eh, melaksanakan ibadah umroh dulu yang pasti gitu ya. Jadi langsung pada saat sampai di Mekah ke hotel, drop barang, langsung berniat untuk langsung masuk ke masjid Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian masuk ke hari keempat, besokan paginya. Ini rekomendasi aja kalau teman-teman biasanya menjalankan umroh via travel agent di hari terakhir umumnya di mutawifnya akan memberikan guidance untuk kita melaksanakan tawaf wada. Nah, ini kalau memungkinkan sangat baik teman-teman melakukan tawaf wada, artinya tawaf perpisahan gitu ya. Jadi tetap 7 kali melakukan tawaf 7 putaran kalau memungkinkan. Dan kemudian lanjut ke airport untuk menjalankan penerbangan berikutnya.
Masuk ke bagian akhir dari slide ini, yaitu informasi seputar tips dan juga rekomendasi lainnya. Yang pertama seputar visa. Jadi ada jenis-jenisnya tadi yang aku sebutin. Kalau e-visa itu adalah untuk DIY umroh atau untuk umroh mandiri gitu ya. Jadi kalau umroh kita arrange sendiri, kita apply-nya e-visa. Ini bagian dari turis visa sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah stopover atau transit visa. Nah, untuk teman-teman yang akan transit aja, bisa pakai stopover atau transit visa. Nah, transit visa itu bisa di-apply saat teman-teman memilih tiket pesawat. Jadi, kalau teman-teman udah masuk ke websitenya Saudi Airlines, udah pilih jamnya mau kapan, tanggalnya, kemudian nanti akan ada opsi apakah mau masuk ke Jeddah gitu for tourism purposes atau mau perform umroh. Nah, teman-teman bisa pilih yang perform umroh. Nanti di sana akan ada opsi mau durasi stay berapa hari, 1 sampai 4 hari. Kemudian akan ada opsi untuk flight berikutnya. Jadi tergantung dari durasi stay-nya, availability-nya kapan aja. Setelah dipilih, baru nanti akan diproses untuk masuk ke formulir pengajuan visa umroh transit ini. Nah, sementara kalau teman-teman melakukan umroh mandiri atau apply e-visa, e-visa di-apply-nya pada saat teman-teman sudah selesai melakukan pembayaran tiket pesawat. Jadi, bedanya kan kalau tiket pesawat yang teman-teman beli itu durasi stay-nya bisa lebih dari 4 hari ya kalau menggunakan e-visa gitu. Jadi beli tiket pesawat dulu dan ini nggak harus di Saudi Airlines, bisa di maskapai apapun. Kalau sudah baru nanti bisa apply e-visa. Kemudian transit visa itu valid maksimal sampai 3 bulan dengan durasi saat kita berkunjung itu adalah maksimal 4 hari dan one time entry. Artinya kalau sudah sekali dipakai itu nggak bisa dipakai lagi karena cuma one time entry aja. Gitu. Dan di situ juga sudah ditulis 4 hari, 3 hari, 2 hari, sehari, tergantung teman-teman tadi pilihnya yang mana waktu beli tiket. Kemudian e-visa, e-visa sendiri validnya adalah 1 tahun dengan durasi stay maksimal 90 hari dan bisa beberapa kali masuk atau multiple entry. Jadi misalnya teman-teman punya e-visa, visanya itu berlaku selama 1 tahun dan teman-teman bisa berkali-kali mengunjungi Saudi Arabia menggunakan visa ini. Gitu, karena e-visa ini memang memungkinkan untuk multiple entry dan durasi stay-nya juga tidak harus 5 hari, mau sebulan di sana juga bisa gitu ya, karena maksimal adalah 90 hari. Nah, untuk e-visa serta transit visa ini prosesnya sangat cepat, mulai dari 2 jam sampai 24 jam, itu visanya sudah bisa kita dapatkan karena sistemnya online. Berbeda kalau teman-teman mungkin via travel agent, butuh waktu sampai 5 hari kerja gitu ya, atau lebih, tergantung bagaimana proses dari travel agent ke kedutaan Saudi Arabia. Kemudian yang berikutnya adalah imigrasi. Jadi saat teman-teman sudah landing gitu ya, sudah di airport, Jeddah Airport, teman-teman nanti pasti akan diarahkan sesuai dengan jenis visa yang teman-teman miliki. Kalau kita pakai visanya, visa e-visa, yang tadi untuk umroh mandiri, atau stopover visa, atau umroh transit, maka teman-teman bisa masuk ke turis visa, ke barisan atau antrian turis visa, karena keduanya ini adalah bagian dari turis visa. Kalau teman-teman umroh melalui travel agent, biasanya udah diarahkan gitu ya kemana, nah itu memang ada antrian sendiri khusus untuk visa umroh, uh, sehingga antriannya terpisah gitu ya, jadi nggak gabung. Dan biasanya kalau umroh visa lain itu lebih panjang karena satu travel agent kan pasti bawanya puluhan jemaah umroh ya, gitu. Jadi antriannya cukup lebih panjang. Kemudian berikutnya adalah Haramain High Speed Railway. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa gambaran videonya, lokasi stasiunnya gitu ya. Jadi tipsnya adalah teman-teman bisa booking tiketnya lebih awal, lebih baik daripada beli on the spot gitu. Dan yang kemudian kedua adalah bersiap-siap untuk sudah berada di stasiun kurang lebih 45 menit sebelum jam keberangkatan. Karena 30 menit sebelum jam keberangkatan itu dari boarding room sudah disuruh turun ke masuk kereta. Karena memang keretanya sendiri on time ya jalannya. Nah, kemudian durasi travel dari Jeddah ke Madinah dengan kereta ini sekitar 2 jam.
Madinah ke Mekah sekitar 2,5 jam, Makkah ke Jeddah sekitar 1 jam, dan juga informasi penting lainnya adalah kereta cepat ini paling pagi itu jam 8 pagi kurang lebih teman-teman, dan juga termalamnya sekitar jam setengah 10 malam. Jadi kalau teman-teman landing lebih malam dari itu, atau teman-teman uh, baru tiba lebih pagi dari jam 8, teman-teman perlu tahu dulu apakah untuk menentukan apakah perlu stay dulu di dekat bandara atau mau naik moda transportasi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah taksi. Jadi teman-teman perlu riset dulu biaya taksi dari satu titik ke titik lainnya itu berapa. Cara surveinya ya teman-teman bisa buka aja aplikasi ride share gitu ya, kayak Uber misalnya. Eh, Normalnya berapa nih? Misalnya dari airport ke bandara, atau dari airport ke stasiun, atau dari stasiun ke Masjidil Haram. Untuk bisa jadi gambaran teman-teman nego ke drivernya ya, karena sekalipun di sana ada meter ya, misalnya taksinya pakai eh, tergantung durasi atau jarak gitu ya, jarak eh, lokasi, tapi dalam beberapa kesempatan biaya taksi ini negotiable. Jadi teman-teman bisa nego nih ke drivernya itu berapa biayanya. Nah, buat dapat gambaran berapanya teman-teman bisa cek dulu di aplikasi. Kemudian info yang nggak kalah penting adalah teman-teman perlu ketahui beberapa driver taksinya itu ada yang memang bisa menggunakan bahasa Inggris ya, entah itu pasif ataupun aktif. Tapi memang ada juga yang kurang lancar berbahasa Inggris sehingga ya kita kadang negosiasinya pakai nunjukin angka gitu ya, atau di handphone misalnya. Jadi itu kurang lebih infonya. Kemudian terkait dengan bus, bus sendiri memang ada local bus yang teman-teman bisa pakai atau naiki. Dan saya juga sempat lihat banner ini, jadi ada shuttle service dari airport atau dari stasiun ke Masjidil Haram. Infonya sih gratis, tapi teman-teman nanti silakan cek karena kebetulan saya nggak jadi pakai fasilitas ini karena waktu itu barang bawaan lumayan berat, akhirnya aku prefer naik taksi langsung ke hotel. Karena kan kalau shuttle sendiri berhentinya nggak langsung di hotel kita gitu ya, tapi di tempat pemberhentian bus gitu. Jadi teman-teman nanti bisa riset lagi titik pemberhentiannya ada di mana. Kemudian terkait dengan gerbang masjid. Nah, biasanya kalau teman-teman mungkin baru pertama kali umroh, perlu tahu juga gitu bahwa pintu masjid itu ada banyak sekali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sehingga kadang kita tuh bingung ini waktu itu masuk dari mana, keluar dari mana, mungkin mau tawaf bagusnya dari mana gitu ya. Jadi ini sekedar info aja yang aku juga kumpulkan dari beberapa informasi dan juga berdasarkan pengalaman juga. Kalau di Masjidil Haram, biasanya memang ada dua yang paling banyak digunakan, yaitu King Fahad atau King Abdul Aziz. Kalau King Fahad sendiri, biasanya ini jadi pintu untuk masuk ke area mataf. Mataf itu adalah area untuk tawaf ya, jadi yang di tengah-tengah Ka'bah itu area mataf namanya. Jadi kalau mau tawaf, mau umroh atau mau tawaf aja, lebih bagus masuk dari gate ini, King Fahad. Nah, nanti di sana pada saat masuk akan ada tanda panah gitu ya, arahan jalurnya kemana aja sehingga bisa masuk ke area mataf. Yang kedua di Masjidil Haram paling banyak digunakan adalah King Abdul Aziz Gate. Jadi gate ini juga punya beberapa pintu gitu ya. Intinya gate ini adalah gerbang teman-teman, dan gerbang ini punya beberapa pintu gitu. Jadi ini sebagai panduan aja. Kalau dari King Abdul Aziz Gate ada yang bisa masuk ke second level atau ke lantai 2 langsung. Nah, kebetulan memang waktu di November kemarin masih ada area perbaikan di beberapa area masjid, jadi cukup terhalang gitu untuk bisa melihat Ka'bah. Nah, teman-teman nanti bisa explore, mungkin mau ke lantai 3 atau ke lantai paling atas. Dan juga tadi kalau mau tawaf mungkin bisa juga coba dari King Fahd Gate. Sementara di Masjid Nabawi, aku bisa dibilang merekomendasikan mungkin teman-teman bisa masuk dari King Fahd Gate atau Gate 22. Ini terkenal banget karena memang ini berada di tengah-tengah antara area pintu masuk laki-laki dan perempuan. Jadi di sisi kanan masjid kalau dari Gate 22
itu untuk laki-laki, sementara gate 23, 24, dan seterusnya ke kiri itu untuk akses perempuan. Dan biasanya kalau keluarga gitu ya, kita atau dengan pasangan, janjiannya ya di gate ini nih, kira-kira gitu. Karena memang akses pertemuan dari gate untuk ke tempat ibadah laki-laki dan perempuan. Kemudian Raudhah, ini sedikit gambaran aja seperti apa saat kita mau masuk Raudhah. Waktu itu aku dapat kesempatan Raudhah itu pas Ba'da Isya, jadi sekitar di atas jam 8, jam 9 baru mulai jalan ke area Raudhah. Area Raudhah sendiri, kalau teman-teman yang dulu pernah umroh, tadi kita bisa langsung masuk gitu ya, tinggal nunggu antrian di dalam masjid. Tapi kalau sekarang kan via aplikasi Nusuk. Nah, jadi di sana teman-teman bisa lihat antrinya nggak cuma dari di dalam aja akhirnya, tapi harus antri dari luar. Nah, ini situasi seperti apa di dalam Raudhah sendiri gitu ya, makam Rasulullah dan makam para sahabat. Nah, jadi kita juga bisa berdoa di sana, cuma mungkin harus agak cepat gitu ya berdoanya atau mau sholat sunnah di sana karena memang pergantiannya cukup cepat gitu dari rombongan pertama ke rombongan berikutnya. Ini area luarnya. Nah, jadi untuk Raudhah sendiri, aku coba jelaskan di yang sebelah kiri ini. Informasi ini bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman ingin self booking gitu. Tapi kalau teman-teman via travel agent, biasanya kan udah diagendain ya ke Raudhah misalnya 1 atau 2 kali, sehingga nggak perlu booking sendiri. Tapi kalau teman-teman mau ke Raudhah sendiri gitu ya misalnya, nah mungkin informasi ini bisa bermanfaat. Jadi pertama bisa mengajukan permit, mengajukan izin itu di aplikasi Nusuk. Dan infonya memang kalau di jam sholat mungkin akan ada availability-nya gitu ya. Jadi bisa dicek lagi aja, dicek secara rutin atau tadi via mutawif lokal. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman nggak dapat permit gitu ya, either itu teman-teman kontak mutawif lokal atau orang lain yang memang juga punya rencana ke Raudhah, siapa tahu bisa barengan bookingnya. Kemudian nanti kalau sudah dapat bookingan, teman-teman akan uh, lihat QR code yang dimana itu harus ditunjukkan di pintu masuk Raudhah. Jadi akan ada askar yang melihat tadi di awal video ada antriannya ramai banget dan di ujung antrian itu ada askar atau petugas yang mengecek handphone kita. Jadi masing-masing tuh harus bawa handphone yang di situ ditayangkan QR code-nya. Dan QR code-nya sendiri itu nggak bisa di screenshot gitu ya. Jadi harus live gitu ditunjukin ya ke askar. Kemudian berikutnya rekomendasi seputar hotel. Jadi kalau untuk hotel sendiri, yang pertama di Mekah, kalau teman-teman lihat di Google Map, Masjidil Haram, nanti akan keluar kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, area yang aku kasih kotak ini, itu adalah area yang bisa dibilang aku rekomendasiin. Kenapa? Karena masih cukup dekat ke masjid, masih tinggal jalan kaki aja gitu ya. Maksimal kalau ke area bawah tuh yang ke dekat Al-Masa Grand, teman-teman lihat, itu kurang lebih 10 sampai 15 menit jalan kaki ya. Kira-kira dari sini itu sekitar 10 sampai 15 menit ke Masjidil Haram di sini. Sementara kalau teman-teman punya rezeki lebih, mau ambil hotel yang di pelataran masjid, itu bisa ambil hotel yang di area sini. Ada banyak pilihan hotel di sini dan biayanya juga lumayan mahal. Atau teman-teman juga bisa ambil hotel di area sini. Ini juga hotel-hotel cukup banyak yang lumayan murah ya, atau di daerah sini. Dan tentunya adalah yang penting dekat dengan restoran ya, karena kalau kita ambil paket yang nggak termasuk breakfast, kita akan butuh cari makan pasti pagi atau malam. Kemudian di Madinah, kalau dari Google Map gambarannya seperti ini. Jadi ini Masjid Nabawi. Nah, area rekomendasinya adalah di atas sini, di bagian utaranya atau di bagian selatannya. Kalau di bagian utara, ini dekat dengan Masjid Gate yang tadi aku ceritain, yang Gate 22 gitu ya. Dan aku biasanya juga stay di daerah sini, karena memang kalau teman-teman zoom in peta ini, di sebelah sini tuh ada pelataran besar gitu ya, yang cuma satu di sana. Pelataran besar ini akses dari area hotel ke gate King Fahad tadi gitu.
Nah, jadi di area sini tuh banyak hotel dan bervariasi banget harganya. Dan untuk jalan kaki itu deket banget sebenarnya, cuma 5 menitan. Tapi kalau agak ke atas ini mungkin bisa 10-15 menit gitu. Sementara untuk hotel yang di area bawah ini kelebihannya adalah dekat dengan Raudhah. Jadi Raudhah itu sekarang masuknya adalah dari sebelah sini. Jadi kalau nginep di area hotel-hotel dekat sini akan dekat ke pintu masuk Raudhah. Nah, di sini adalah baki atau pemakaman yang teman-teman kalau dari arah utara mau ke Raudhah biasanya akan melewati King Abdul Aziz Gate gitu ya, lurus ke sini, baru nanti ketemu pintu masuk Raudhahnya di sebelah sini. Dan dua tempat ini juga ada banyak banget restoran. Berikutnya yang terakhir adalah seputar makan, penting banget karena kita pasti butuh ya untuk beli makanan, untuk pagi, siang, malam. Nah, di sana banyak banget opsi restoran, harganya juga bervariasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada restoran Indonesia Malaysia yang menyediakan nasi kotak, nasi box dengan harga 10 sampai 15 rial untuk satu porsinya. Kemudian juga ada Al Baik dan juga opsi-opsi restoran yang lain. Itu dia kurang lebih gambaran seputar opsi-opsi umroh yang bisa teman-teman pilih, baik itu yang umroh melalui travel agent maupun umroh mandiri ataupun umroh transit. Semoga kita semua diberikan kesempatan diundang mengunjungi Baitullah, mengunjungi Mekah, Madinah bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji di tahun ini ataupun di dalam waktu dekat. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa sharing juga gimana pengalaman umrohnya setelah mengikuti video ini di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.